Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 13 dari Universitas Bina Nusantara Malang dari kelas LA10 bisnis mata kuliah bisnis model. Nah, pada kesempatan video kali ini kami ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai brand Apple, yang mana diskusi ini kami lakukan oleh 3 orang. Yang pertama ada Nasiti Putri Rahayu, yang kedua ada Maudi Aulia Saraswati, dan ketiga ada Christian Arvitio. Kelompok 13 akan membahas sebuah studi kasus yang berjudul Analisis Model Bisnis Apple. Brand yang kami pilih merupakan brand Apple. Di sini saya akan menjelaskan sebuah profil singkat mengenai brand Apple. Apple merupakan perusahaan teknologi multinasional yang sudah dikenal oleh ribuan orang, bahkan juta-juta orang di dunia. Apple sendiri didirikan oleh Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Reynold Quinn pada tahun 1977 pada bulan Januari. Pendiri pertama Apple, Steve Jobs ini sudah memiliki ketertarikan pada dunia teknologi saat umurnya 10 tahun. Usianya 10 tahun ini, Steve Jobs sudah memiliki banyak kenalan insinyur-insinyur. Salah satunya yaitu merupakan insinyur sekaligus pendiri HP, yaitu Bill Hewlett. Dan pada saat itu Steve Jobs ini kenal anaknya yang bernama Bill Fernandez. Lalu Bill Fernandez memperkenalkannya kepada Steve Wozniak pada tahun 1971. Karena mereka bertiga ini memiliki ketertarikan pada bidang teknologi. Lalu pada tahun 1976, Steve Wozniak menciptakan komputer pertamanya dengan gaya mesintik dan menggunakan layarnya itu layar TV. Pada Steve Jobs ini mencoba merayu Steve Wozniak untuk menjual serta mengembangkan Apple I. Lalu pada saat itu juga Reynold Quinn serta Steve Wozniak menyetujui ajakan Steve Jobs untuk mendirikan Apple komputer. Apple I ini telah dikembangkan lalu diperjualbelikan. Reynold Quinn ini kayak awalnya tuh takut kalau Apple yang komputer yang mereka ciptakan itu tidak laku. Jadi dia itu pergi selama 12 hari dan memutuskan untuk menjual sahamnya 10% pada tahun 1977. Dan lalu pada saat itu juga 1977 Apple II ini diluncurkan dan banyak diminati oleh masyarakat. Lalu pada 19 Mei 1980 Apple III itu diluncurkan yang sangat jauh berbeda dari Apple II. Tapi kesuksesannya Apple III ini hanya sementara karena Steve Jobs ini menciptakan komputer yang bernama Lisa dengan harganya yang sangat mahal dan perangkat lunaknya yang sangat dikit, menimbulkan sebuah perpecahan dalam perusahaannya. Lalu setelah adanya perpecahan di perusahaan, pada tahun 1985 Steve Jobs dan Steve Wozniak itu memutuskan untuk keluar dari perusahaan Apple. Setelah Steve Jobs dan Steve Wozniak keluar dari Apple, dia menciptakan perusahaannya baru yang dinamakan Next. Pada tahun 1990 Apple ini mengalami kemunduran. Pada tahun 1990 Apple ini mengalami penurunan yang sangat jauh, tetapi perusahaan Next yang dibangun oleh Steve Jobs dan Steve Wozniak ini sangat berkembang pesat. Lalu pada 1996 Apple ini memutuskan untuk membeli perusahaan Steve Jobs dan Steve Wozniak. Lalu Steve Jobs ini mensetujuinya. Setelah mengakuisisinya, Apple mengembalikan manajemennya dan serta memberikan jabatan CEO kepada Steve Jobs. Lalu Steve Jobs ini melakukan perombakan yang sangat besar-besaran. Tahun 1998 untuk pertama kalinya iMac ini dikeluarkan. Dan pada 2001 perusahaan Apple membeli
perusahaan retail, dan sejumlah perangkat lunak lainnya untuk membangun portofolio perangkat lunak Apple dan mengubah sebagian perangkat keras yang dipakai komputernya. Dan pada 2007 ini Apple mengalami kenaikan dan kembali sukses dengan untung yang sangat besar. Agustus pada tahun 2007, Steve Jobs ini mengumumkan bahwa Apple Computer Inc. berganti nama menjadi Apple Inc. untuk mencerminkan peralihan fokus perusahaan ke barang elektronik konsumen. Walaupun Steve Jobs sudah meninggal pada 2011, tetapi hingga saat ini Apple ini masih sangat unggul di bidang teknologi. Oke, ya selanjutnya yaitu bisnis model canvas dari brand Apple with Rise Situation. Yang pertama ada key partners, yang mana key partners ini adalah partner apa aja sih yang digunakan brand Apple ini untuk membangun produk-produknya. Yang pertama yaitu ada original equipment manufacturer atau biasa yang disebut dengan OEM. Terus yang kedua yaitu ada record companies. Yang ketiga ada application developers. Yang keempat ada Microsoft serta iOS programmers. Nah, selanjutnya yaitu ada key activities, yang mana apa saja sih aktivitas yang ingin dilakukan untuk membangun produk-produk dari brand Apple ini, yaitu yang pertama ada membuat inovasi produk-produk yang baru, yang kedua yaitu memperbanyak retail, yang ketiga yaitu kinerja marketingnya. Nah, selanjutnya ada key research, yang mana key research ini adalah siapa sih yang orang-orang ataupun tenaga-tenaga kerja yang pantas ataupun yang dapat membangun brand Apple ini. Yang pertama yaitu ada ahli spesialis perangkat lunak, yang kedua ada programmers, yang ketiga ada HW design, yang keempat ada partner deals, yang kelima adalah karyawan advertising. Nah, yang ketiga dari BMC yaitu value propositions, yang mana setiap bisnis ataupun setiap brand pasti mempunyai value ataupun nilai tersendiri agar produk mereka itu berbeda daripada produk dari kompetitor yang lain. Seperti dari brand Apple ini yaitu mengembangkan inovasi serta kegunaan desain teknologi ataupun UX. Yang kedua yaitu mengembangkan perangkat lunak yang belum ada di produk sebelumnya. Yang ketiga yaitu menciptakan fitur-fitur yang baru dengan fungsi yang luas serta fungsi yang baru. Dan yang terakhir yaitu bisa dengan bebas untuk memilih lagu dan mengakses secara multiple device. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu yang kelima yaitu customer relationship. Nah, gimana sih cara si Apple ini membangun hubungannya dengan customer-customernya? Nah, yang pertama itu dengan cara membuat orang-orang itu menjadi obsesi terhadap produk Apple ataupun yang biasa disebut dengan Love Mart. Yang kedua yaitu switching cost. Yang ketiga yaitu menyediakan Apple Care Service guna untuk kalau produk mereka ada kerusakan, ataupun ada hal-hal yang tidak diinginkan, customer bisa langsung dengan cepat dan segera untuk ke Apple Care Service. Dan yang terakhir yaitu pemberian promo terhadap customer-customernya. Oke, selanjutnya yaitu channels dari BMC brand Apple ini, yaitu yang pertama Apple Store, yang kedua outlet, yang ketiga online store, yaitu bisa didapati di Shopee, Tokopedia maupun Lazada. Cost structure dari BMC Apple yaitu apa sih biaya-biaya yang digunakan untuk struktur dari brand Apple ini sendiri. Yang pertama yaitu ada biaya produksi dan juga biaya marketing. Oke, yang terakhir yaitu revenue streams. Seperti dari mana saja sih pendapatan Apple ini
dapat memproduksi produk-produknya. Yang pertama yaitu ada iTunes Store, yang kedua ada fitur subscription, dan yang ketiga yaitu ada penjualan offline dan online. Setelah membuat bisnis model Canvas, berikut merupakan bisnis model Canvas, kekuatan serta kelemahannya, yaitu dalam customer segment yang kekuatannya di mana produk Apple ini banyak diminati dari kalangan muda hingga kalangan tua, dengan kelemahannya yaitu harganya yang sangat mahal. Lalu di sini ada value proposition dengan kekuatannya banyak kelebihan pada software yang ada di dalamnya, kualitas yang tinggi atau premium, memiliki berbagai fitur seperti iTunes, desain yang elegan, serta hasil kamera yang bagus dan mudah digunakan dan praktis. Dengan kelemahannya yaitu kapasitas baterai yang sedikit menjadikannya cepat lowbat, tampilan iOS tidak bisa di custom, dan juga semua jenis brand Apple yang series lama tidak dapat digunakan kembali. Lalu di sini ada channel dengan kekuatannya yaitu memiliki banyak toko retail seperti iBox, Erafon, dan juga di Gmail, dan penjualannya secara online seperti dalam Shopee, Lazada, serta Tokopedia. Dengan kelemahannya yaitu masih banyak ditemukannya produk Apple yang KW yang beredar dalam online store. Lalu di sini ada customer relationship, yaitu dengan kekuatannya membangun komunitas penggemar, adanya sosialisasi antara para teknisi dan orang awam dalam media sosial maupun nyata. Dengan kelemahannya yaitu Apple membangun stereotip masyarakat bahwa pengguna Apple adalah produk brand yang bergengsi. Lalu di sini ada revenue streams, yaitu dengan kekuatannya memiliki produk yang banyak dijualkan dari iPhone, iPad, AirPods, MacBook Air maupun MacBook Pro, serta iMac, dan berbagai jenis di dalamnya. Dengan kelemahannya yaitu memiliki aplikasi dalam App Store yang berbayar dan tidak dikonsumsikan secara gratis. Ada key resource, yaitu dengan kelebihannya yaitu memiliki banyak karyawan yang sangat berprofesional, dan memiliki kelemahannya yaitu terdapat speak up review dari pelanggan di berbagai media sosial bahwa beberapa karyawan di outlet store Apple ini tidak ramah, sehingga menimbulkan low customer relationship. Lalu ada key activities di mana kekuatannya yaitu selalu melakukan pembaharuan dan inovasi terhadap teknologi dari tahun ke tahun dan melakukan promosi secara besar-besaran. Dengan kelemahannya yaitu pastinya adanya kegiatan inovasi baik dari bentuk fisik produk maupun produk inti. Produk Apple ini pastinya akan mengadakan pembaharuan dalam perangkat seperti upgrade iOS, yang mana tidak semua series iPhone yang lama itu dapat terupgradekan. Biasanya masalah ini juga timbul karena memori internal user yang begitu full, serta adanya kebijakan dari pihak Apple bahwa iOS tersebut tidak dapat terupgrade. Lalu di sini ada key partner, yang dimana kekuatannya memiliki berbagai jenis partner untuk mengembangkan brandnya, memiliki supplier sendiri yang dapat memenuhi segala kebutuhan produk dalam jumlah yang besar. Cost structure, yang dimana kekuatannya yaitu menciptakan biaya produksi yang tinggi dengan memberikan spesifikasi yang berkualitas terhadap produk yang dipasarkan. Lalu ada kelemahannya yaitu dikarenakan produk Apple ini menggunakan perangkat iOS yang beda dari kompetitor lainnya, maka adanya biaya khusus serta optimal untuk memproduksikan barang sehingga menimbulkan harga yang relatif mahal. Setelah membuat bisnis model Canvas beserta kelemahan dan kekuatannya, berikut merupakan pola yang digunakan oleh brand Apple. Brand Apple ini termasuk ke dalam pola open business model. Dikarenakan Apple sendiri pastinya tidak bisa menjalankan perusahaannya secara sendiri. Pasti Apple ini tuh membutuhkan kerjasama, misalnya dalam sumber daya manusia, strategi perangkat seluler, konsultasi, bagaimana cara mempromosikan brand Apple tersebut, serta integrasi sistem back-end-nya, dan bagaimana cara pengembangan Apple secara tahun ke tahun. Serta Apple ini selalu melakukan inovasi dengan
merekam masyarakat ke dalamnya. Brand Apple ini dengan adanya mengikut sertakan masyarakat ke dalamnya, jadi perusahaan ini sangat terbuka. Jadi kenapa itu Apple masuk ke dalam pola open business model. Lalu berikutnya Ini juga akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama market segment, yang membahas segmentasi customer daripada Apple yang mencakup mahasiswa dan pekerja yang cenderung mementingkan gaya yang elegan. Selanjutnya need and demands. Di sini kemungkinan besar pihak Apple mencari tahu lebih dalam apa yang menjadi kebutuhan daripada pengguna produk-produk Apple, serta menyerap keluhan customer yang kedepannya kemungkinan akan dihadirkan atau dijadikan sebagai fitur baru. Yang ketiga ada market issues, yang membahas kelangkaan barang varian baru khususnya iPhone yang biasanya didatangkan dari luar negeri. Yang keempat ada switching cost, yaitu terjadinya banyak produk baru yang dimunculkan oleh kompetitor serta menyediakan harga yang cukup rendah di bawah harga produk Apple dengan kapasitas dan kualitas yang hampir sama. Selanjutnya, yang terakhir ada revenue attractiveness, yaitu pengguna mengetahui jika harga yang dibanderol oleh Apple sesuai dengan kualitas yang ditawarkan oleh Apple. Selanjutnya ada industry force, di mana di dalam industry force sendiri kebanyakan membahas mengenai pesaing-pesaing daripada produk Apple yang membuat atau menciptakan produk-produk serupa tetapi dengan harga dan kualitas yang bisa dibilang bersaing dengan produk-produk Apple seperti Xiaomi, Oppo, Huawei, Asus, dan Samsung. Selanjutnya adalah key trends. Banyaknya kompetitor yang menciptakan inovasi di dalam perangkat atau produk yang ia miliki seperti kualitas kamera, kapasitas memori, dan ketahanan baterai. Oleh karena itu, setiap brand berlomba-lomba menciptakan inovasi terbaik untuk produk yang ingin dipasarkan. Selanjutnya adalah macroeconomic force, di mana penjualan iPhone paling banyak dicatat adalah di daerah Amerika Serikat, yaitu mencapai 84,3 juta unit pada tahun 2021. Disusul penjualan di Eropa sebanyak 56,1 juta unit, Tiongkok 42,9 juta unit, Jepang 17,8 juta unit, dan gabungan wilayah-wilayah lainnya yaitu 40,9 juta unit. Dilansir dari Business of Apps, volume penjualan iPhone mencapai 442 juta unit pada tahun 2021, yang mana hal ini meningkat 22,9% dibandingkan penjualan tahun sebelumnya yang berjumlah 196,9 juta unit. Adalah customer job daripada Apple urut dari important sampai dengan insignificant. Yang pertama, menggunakan produk yang memiliki teknologi canggih. Yang kedua, kebutuhan untuk terlihat memiliki nilai prestis. Yang ketiga, kebutuhan akan fitur kamera yang jernih. Yang keempat, mendapatkan perlindungan ekstra dari penyedia layanan. Dan yang terakhir adalah berselancar di internet tanpa hambatan iklan. Selanjutnya adalah customer pain daripada Apple urut dari ekstrim sampai dengan moderate. Yang pertama, teknologi yang diterapkan pada Android masih kurang mumpuni. Yang kedua, sistem keamanan Android lebih mudah diretas. Dan yang terakhir adalah banyak iklan. Selanjutnya adalah customer gain daripada Apple, urut dari essential sampai dengan nice to have. Yang pertama ada desain eksklusif dan elegan. Yang kedua adalah fitur. Yang ketiga image prestige. Yang keempat kualitas materi. Dan yang terakhir adalah garansi. Selanjutnya yaitu materi value map, yang mana ada produk dan service yang disediakan dari Apple sendiri, yaitu iPhone, iPad, Mac, Apple Care, Apple Watch, dan Apple TV. Dan pen relievers dari brand Apple ini, yang pertama yaitu lensa kamera yang bagus, yang kedua menghadirkan prosesor yang canggih, yang ketiga mempunyai user interface yang simple.
Dan yang terakhir ada gains creators dari brand Apple ini, yaitu memiliki desain yang elegan. Yang kedua, memiliki banyak varian series dalam produknya. Dan yang terakhir yaitu selalu memberikan informasi terkait update software ataupun iOS di setiap periodenya. Selanjutnya di materi Fit, Value Map, and Customer Profile dapat kita lihat di sini dari value map serta customer profile-nya itu mengalami banyak kesamaan ataupun kecocokan, atau bisa dibilang fit atau cocok dengan satu sama lain, sehingga menciptakan sebuah visi misi dari brand Apple ini berjalan dengan lancar sesuai dengan kemauan customer-nya digunakan dari Apple ini. Contohnya seperti ketersediaan user interface yang simple, lensa kamera yang bagus, serta iPhone ini menciptakan dan menghadirkan prosesor yang canggih, yang mana pengguna-pengguna dari brand Apple ini sangat-sangat